Itu. Jadi kalau kita memahami Quran hanya dibaca dan tidak mau menerapkan Al-Quran isinya dan masih ragu, kita dipertanyakan akidah. Masih tanda-tanda besar di dalam hati kita, muslim atau bukan. Kenapa? Al-Quran sebagai pedoman hidup aja ragu, ya kan? Iya Pak, kan sistemnya seperti ini. Iya, sistem seperti ini nggak apa-apa. Bukan, tapi jangan menjadikan keyakinan bahwa Islam itu tidak bisa diterapkan. Harus punya keyakinan bahwa Islam itu bisa diterapkan. Dengan bagaimana? Kokohkan akidah kita, perluas wawasan kita, pahamkan orang. Pak, jangan sekarang memahamkannya. Terus kapan memahamkannya? Dari dulu ngomongnya begitu. Nanti tahun besok juga Pak, jangan sekarang. Terus kapan dipahamkannya umat ini? Ya kan? Dengan penerapan hukum Islam, dengan menerapkan implementasi dengan hukum-hukumnya. Kalau tahun depan ngomong Pak jangan sekarang, tahun depannya lagi Pak jangan sekarang, Pak jangan sekarang, terus kapan? Dari dulu tidak dakwah, tidak mengajak kebaikan, menerapkan hukum Allah, padahal hukum Allah itu wajib bagi semuanya. Nah bahkan sekarang terlena pada hukum-hukum yang sekarang. Seolah hukum sekarang itu solusi satu-satunya permasalahan umat, ya kan? Padahal solusi satu-satunya itu adalah terapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, itu kan? Jadi terapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan itu. Kalau umat Islam tidak mau menerapkan hukumnya, dia dipertanyakan akidahnya, karena iman yang ketiga itu, rukun iman yang ketiga itu, keempat itu percaya pada Alkitab, pada Al-Quran. Kalau sedikit aja ragu, namanya yakin itu kan harus 100%, tidak boleh 99,9%. Emang emas 99,9% itu karat. Islam itu tidak dibangun dengan zon. Islam itu harus dibangun dengan qot'i, subut, qot'i dilalah, qot'i, dengan keyakinan, bukan dugaan-dugaan bahwa Al-Quran itu adalah hukum, maka kita menjadikan Islam itu sebagai hukum, bukan yang lain, begitu. Kalaupun sekarang diterapkan hukum yang lain, ya berusahalah untuk supaya hukum ini bagaimana digantikan dengan Islam. Jangan Pak susah Pak, nggak bisa. Ya ngomong sekarang susah Pak, besok ngomong susah lagi Pak. Terus susahnya itu karena ragu atau nggak mau atau karena memang ada dorongan lain, bener gak? Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi umat Rasulullah, ngomongnya tuh pengen dapat syafaat ya, tapi meneladani Rasulullah aja nggak mau dalam seluruh aspek kehidupan. Lah, ya umat siapa ini? Mengajarkan, menerapkan aturan Allah dan aturan Rasul aja tidak mau, pengen dapat syafaat, bener nggak? Apa tuh minuna bibadil kitab, watak kuruna bibadil kitab, ya kan? Pamang jajau, ya kan? Apakah kalian mengimani isi Alkitab yang ada dalam Al-Quran dan mengingkari isi Alkitab dalam Al-Quran, yaitu yang bertolak belakang dengan hatinya, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, yaitu memilah-milah Al-Quran, selain kehinaan di dunia dan di yaumil qiyamah mendapat siksaan yang berat. Kita yakin pada ayat-ayat sholat, iya yakin sholat berjamaah di masjid, tapi kita tidak yakin ayat-ayat ekonomi, tetap riba dilaksanakan. Ayat politik, ya kan, wasariku wasarikotu paktou aidiyauma, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potong kedua tangannya. Maksudnya laki-laki pencuri, laki-laki dan perempuan itu, bukan potong dua-duanya, bukan. Potongnya bagaimana? Ada syaratnya. Kalau lebih dari 1/4 dinar, 1 dinar itu kan 4,25 gram emas, 4,1/4 dinar emas. 1 gram emasnya sekarang 800.000, ya kan? Kalau 1 dinar itu sekitar 8 kali 4 biro, 3 juta.
ya kan, 3 juta. Kalau lebih dari 1 dinar maka potong. Kecuali memang dalam kondisi paceklik. Paceklik itu kondisi ekonominya lagi susah, dia maling lapar, ambil singkong orang, maka dihadapkan di pengadilan, dia tidak dihukum, akan ditanya keluarganya, ada yang kaya enggak, sampai keluarganya maling ini, anggota keluarganya. Kalau keluarganya miskin juga, tetangga-tetangganya tidak akan dihukum itu, iya, untuk menyantuni dia. Kalau tetangga-tetangganya miskin juga, maka negara akan memberikan santunan. Bukan dihukum tuh si nenek Minah yang maling coklat itu, dihukum udah nenek tua renta itu ngambil coklat, ngambil singkong, ngambil paya gitu kan, ya kan? Di mana empati negara? Gitu kan? Maka iman kepada ayat-ayat akidah juga harus iman kepada ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat politik, ayat-ayat muamalah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian untuk berperang, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, kalau Islam juga ada. Kalau belum ada mah tidak boleh. Karena apa? Belum ada perintah komandan, perintahnya. Gitu ya. Jadi perang itu harus syaratnya harus ada Amirul Mukminin dulu. Karena politik luar negeri Islam itu adalah dakwah, didakwahi dulu. Kalau menerima Islam tidak boleh diperangin. Baru kalau menghalangi dakwah diperangi. Namanya futuhat. Futuhat. Meluaskan wilayah. Nah, itu kisos apa ke perang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos fil qatli. Itu perintah semua. Cuma belum ada perintah-perintah Allah yang sekarang belum bisa dilaksanakan, ada yang sudah bisa dilaksanakan. Sholat, puasa, zakat masih bisa kita laksanakan, nggak nunggu pemimpin dulu. Tapi kalau yang sudah ada pemimpin itu harus kita wujudkan, fardunya fardu kifayah. Tetapi kalau ada kelompok yang belum, tidak ada kelompok yang berjuang untuk menegakkan Islam, maka dosa semuanya. Maka berterima kasihlah kepada kelompok yang sekarang lagi berjuang untuk menegakkan Islam. Gitu. Udah diwakili, dosanya gugur sampai dia memenangkan agama itu. Dan mereka idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala Islam menang, dia akan berbondong-bondong masuk, bukan masuk kepada kesejahteraan Islamnya. Karena sekarang tuh mereka tuh nggak yakin tuh karena belum ada Islamnya, karena nggak yakin, masih pragmatis. Gitu. Kalau Islam tegak, ya dia masuk semuanya, pengen sejahtera. Gitu. Karena dalam Islam tuh yang belum nikah dinikahkan, yang punya utang dibayari utangnya, ya kan? Yang nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, yang punya rumah dikasih rumah. Karena apa? Melimpah kekayaan Islam. Itu mungkin ya jawaban terkait dengan tidak terlaksananya suatu momen peringatan itu bukan karena dihalangi atau ya harganya. Diminum. Ini masih ada tape. Mungkin ini apa masuk ke closing statement atau kesimpulan Bapak tentang bagaimana sikap Bapak menyikapi perbedaan yang di Al-Barakah. Terus. Wah. Minum ya, minum ya. Oke dulu. Bagaimana Sikap Bapak Sikap? selaku ketua DKM menyikapi perbedaan? Apa kesimpulan? closing statement Closing statement. bahwasanya setiap perbedaan itu rahmah. Betul nggak? Sepakat nggak? Sepakat dulu nih, harus sepakat.
Kalau nggak sepakat itu akan ada benak terus bahwa yang berbeda dengan kita musuh. Nah, perbedaan itu rahmah. Kita berbeda dengan lain, pendapat lain. Tatkala pendapat lain itu masih bagus, koridor itu pendapat-pendapat Islam, kita harus hormatin. Selama memang itu pendapat-pendapat Islami yang keluar dari ulama-ulama Islam. Nah, yang ada di masjid itu pertama, bahwa tidak bisa dipungkiri satu perumahan itu terdiri dari heterogen masyarakat. Heterogen itu berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit. Itu heterogen. Kita tidak bisa homogen, sama semuanya, ya kan? Bahasa kita sama semua, enggak, ada Jawa, ada Palembang, Batak, ya kan, ada Sulawesi, Padang, begitu. Itu harus memahaminya demikian. Kita itu heterogen, bukan homogen. Juga dalam pemahaman kita itu berpemahaman tidak sama. Maka memahami pemahaman yang tidak sama, kita harus sikapnya kita seperti para imam mazhab yang lain. Tatkala berbeda, yakinin yang diyakini saya. Yang sama-sama kita laksanakan, yang berbeda silakan untuk dilaksanakan sendiri-sendiri, sehingga tidak mencuat pergesekan di antara jamaah. Ayo bangun masjid ini dengan kebersamaan, yang samanya gitu, jangan yang berbedanya. Kalau yang berbedanya, kapan majunya masjid, kapan makmurnya masjid, begitu kan? Oleh karenanya dari persamaan inilah yang kita harus bangun. Jadi pemahaman-pemahaman yang berbeda silakan jalankan menurut pemahamannya masing-masing. Dan kita itu adalah pluralitas. Pluralitas itu berbeda-beda pemahaman. Kalau pluralisme adalah pemahaman. Yang pluralisme itu yang memahami bahwa semua agama sama. Itu pluralisme, kan kata-katanya tipis. Pluralitas itu berbeda-beda pemahaman, ya kan? Kalau pluralisme menganggap semua agama sama, sehingga dia tidak yakin agamanya sendiri, meyakini agama orang, masuk ke tempat ibadah orang, menjaga tempat ibadah orang, ibadah sendiri pengajiannya dibubarkan. Bisa ada bapaknya. Itu ya. Jangan sampai kita ikut pluralisme. Tapi kalau kita berbeda, itulah pluralitas, ya. Pluralitas yang memang tidak bisa dihindari karena berbeda-beda pemahaman, begitu. Sehingga closing statementnya, marilah kita bangun masjid ini dengan kebersamaan, bukan dengan perbedaan. Sehingga dari kebersamaan itu kita bisa maju untuk memakmurkan masjid ini supaya jamaahnya bertakwa pada Allah. Masih sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas, dan mereka yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang masih konsisten untuk menerapkan Islam sebagai agama. Ya, jadi Bapak tidak terpengaruh untuk menjustifikasi kelompok-kelompok yang lain. Jadi mereka punya dalil, kita punya dalil. Silakan jalankan dalilnya masing-masing. Itu mungkin Mas Aldi, juga sukses. Mas Agas sedang menyelesaikan skripsinya. Demikian mungkin ya jamaah rahmatullah, F-Suite TV dimanapun berada, bincang-bincang dengan mahasiswa kita kali ini terkait dengan perbedaan di antara harokah-harokah Islam, tetapi tidak menjadikan halangan bagi kita sebagai kaum muslimin
harus punya pandangan yang luas, wawasan yang luas, sehingga tidak menjadikan pemahaman-pemahaman orang lain atau kelompok-kelompok lain menjadikan benturan di antara kita. Yang jelas, selama memang kelompok-kelompok Islam itu berpemahaman ahli sunnah wal jamaah yang memegang penuh kepada Al-Quran, pedomannya as-sunnah dan ijma sahabat serta qiyas, maka itu adalah kaum muslimin. Dan patut kita kebersamaan dan kita junjung tinggi persamaan untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kewajiban kita bersama. Demikian, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.